Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Panji Priantono Putra, NPM 2010 55 2010 07. Dalam video kali ini saya akan mempresentasikan galat mutlak dari mata kuliah metode numerik. Jadi, galat ini biasa digunakan dalam analisis, yaitu penyelesaian secara numerik dari suatu persamaan matematis hanya memberikan nilai perkiraan yang mendekati dengan nilai eksak yang benar dari penyelesaian analitis. Penyelesaian numerik akan memberikan kesalahan terhadap nilai eksak. Jadi definisi galat yaitu besarnya perbedaan atau selisih antara nilai taksiran atau hampiran dengan nilai sesungguhnya atau eksak. Kesalahan ini biasa timbul karena proses pengukuran atau penggunaan aproksimasi. Nilai galat atau nilai kesalahan, besar kesalahannya atas suatu nilai taksiran dapat dinyatakan secara kuantitatif dan kualitatif. Kalau besaran kesalahan yang dinyatakan secara kuantitatif disebut dengan kesalahan absolut atau yang biasa disebut dengan galat mutlak. Yang kedua, besarnya kesalahan yang dinyatakan secara kualitatif disebut dengan kesalahan relatif. Jadi, galat ini nilai eksak dapat diformulasikan sebagai hubungan antara nilai perkiraan dan nilai kesalahan sebagai berikut, yaitu V sama dengan V aksen plus galat, di mana V sama dengan eksak, V aksen sama dengan perkiraan, galat sama dengan nilai kesalahan. Kesalahan absolut menunjukkan besarnya perbedaan antara nilai eksak dengan nilai perkiraan. Contoh rumusnya, galat A sama dengan V kurang V aksen. Kesalahan absolut tidak menunjukkan besarnya tingkat kesalahan, tetapi hanya sekedar menunjukkan selisih perbedaan antara nilai eksak dengan nilai perkiraan. Sedangkan kesalahan relatif itu menunjukkan besarnya tingkat kesalahan antara nilai perkiraan dengan nilai eksak yang dihitung dengan membandingkan kesalahan absolut terhadap nilai eksaknya. Biasanya, kesalahan relatif dinyatakan dalam bentuk persen. Nah, rumus kesalahan relatif yaitu galat relatif sama dengan galat absolut per V dikali 100%, di mana V sama dengan nilai eksak, galat relatif disebut kesalahan relatif, galat A sama dengan kesalahan absolut. Semakin kecil kesalahan relatifnya, maka nilai perkiraan yang diperoleh akan semakin baik. Nah, macam galat dibagi menjadi tiga. Yang pertama, galat bawaan atau inherent error. Yang kedua, galat pemotongan atau transaction error. Yang ketiga adalah galat pembulatan atau round-off error. Yang pertama, galat bawaan atau inherent error. Galat bawaan adalah galat dalam nilai data, terjadi akibat kekeliruan dalam menyalin data, salah membaca skala, atau kesalahan karena kurangnya pengertian mengenal hukum-hukum fisika dari data yang diukur. Kesalahan ini sering terjadi karena faktor human error. Contohnya pengukuran selang waktu 2,3 detik. Terdapat beberapa galat karena hanya dengan suatu kebetulan selang waktu akan diukur tepat 2,3 detik. Beberapa batas yang mungkin pada galat inheren diketahui 2,3 kurang lebih 0,1 detik berhubungan dengan galat pada data yang dioperasikan oleh suatu komputer dengan beberapa prosedur numerik. Contohnya kalau kita menggunakan stopwatch, itu biasanya waktu dengan yang kita pencet dengan aktualnya itu tidak selalu presisi, maka selalu ada memungkinkan pada galat inheren tersebut. Yang kedua, galat pemotongan atau truncation error, yaitu berhubungan dengan cara pelaksanaan prosedur numerik. Kesalahan ini terjadi karena tidak dilakukannya hitungan sesuai dengan prosedur matematik yang benar.
Contoh pada deret Taylor yang tak hingga. Jadi kelebihannya ini dapat dipakai untuk menghitung sinus seberang sudut X dalam radian. Jelas kita tidak dapat memakai semua suku dalam deret, karena deretnya tak berhingga. Kemudian kita berhenti pada suku tertentu, misal X pangkat 9. Suku yang dihilangkan menghasilkan suatu galat. Kemudian dalam perhitungan numerik, galat ini sangat penting. Yang ketiga, galat pembulatan atau round of error. Galat ini terjadi akibat pembulatan angka. Terjadi pada komputer yang disediakan beberapa angka tertentu. Misalnya ada 5 angka. Ini contohnya yang penjumlahan 9,2654 ditambah 7,1625. Hasilnya 16,4279. Hasilnya ini terdiri dari 6 angka, sehingga tidak dapat disimpan. Di dalam komputer, kita akan dibulatkan menjadi 16,428. Jadi, aturan pembulatan angka yang pertama itu bila angka terdiri dari angka yang harus dihilangkan adalah angka 4 atau kurang, maka angka tekanan dari yang mendahuluinya tetap. Contohnya, 2334 dibulatkan sampai puluhan terdekat menghasilkan 2330. Karena dijelaskan angka 4 atau kurang, maka angka tekanan dari yang mendahulunya tetap dibulatkan menjadi 0. Aturan kedua, bila angka terkiri dari angka yang harus dihilangkan lebih dari 5 atau angka 5 diikuti dengan angka bukan 0, maka angka tekanan yang mendahuluinya bertambah 1. Contohnya 453 dibulatkan ke seratusan terdekat menjadi 500. Karena angka terkiri dari angka yang harus dihilangkan lebih dari 5 atau angka 5 diikuti dengan angka bukan 0, maka tekanan yang mendahulunya bertambah 1. Jadi 5 ini dibulatkan menjadi 500 yang dari 453. Aturan yang ketiga, bila angka terkiri dari angka yang harus dihilangkan hanya angka 5 saja atau angka 5 yang diikuti dengan angka 0 saja, maka angka tekanan yang mendahuluinya bertambah 1 juga ganjil dan tetap jika genap. Contohnya 3500 dibulatkan sampai ribuan terdekat menjadi 4000. Karena ini ganjil, tekanan yang mendahuluinya bertambah 1. Kalau 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 genap dia menjadi tetap, tidak bisa dibulatkan. Oke, mungkin sekian dari saya. Apabila ada salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.